Sobat Kabar Makassar, apa kabar hari ini? Senang sekali saya Sinar Mentari kembali hadir menjumpai Anda. Baiklah, kita akan membahas berita yang sedang hangat-hangatnya di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Kita saksikan berita selengkapnya. Baiklah, kita masuk ke berita pertama. Berita duka datang dari Paus Fransiskus yang meninggal di usia 88 tahun. Paus Fransiskus, pemimpin Gereja Katolik Roma, meninggal dunia dalam usia 88 tahun pada hari Senin 21 April pagi waktu Vatikan. Kabar duka ini diumumkan oleh Kardinal Kevin Farrell melalui laporan Vatikan News. Pemimpin umat Katolik sedunia itu sempat menjalani perawatan di rumah sakit Gemelli pada awal Februari 2025 akibat bronkitis. Namun, kondisi kesehatannya terus menurun. Pada Selasa 18 Februari, Paus didiagnosis mengidap pneumonia bilateral dan dirawat selama 38 hari sebelum akhirnya kembali ke kediamannya. Sebagai bagian dari persiapan akhir hidupnya, Paus Fransiskus sebelumnya telah menyetujui pembaruan dalam buku liturgi untuk pemakaman kepausan yang tertuang dalam edisi kedua Ordo Exequarium Romani Pontificis. Pembaruan ini mencakup prosedur penanganan jenazah, termasuk keharusan memastikan kondisi jasad di kapal sebelum dimasukkan ke dalam peti mati. Uskup Agung Diego Ravelli menyatakan, Paus Fransiskus telah secara langsung menginstruksikan penyederhanaan prosesi pemakamannya, sesuai dengan semangat kesederhanaan yang selalu beliau gaungkan selama masa kepausannya. Hingga berita ini diturunkan, Vatikan belum mengumumkan secara resmi waktu dan tempat pelaksanaan misa pemakaman. Sebanyak 259 calon jemaah haji di Takalar siap untuk berangkat haji pada Mei 2025 mendatang. Insya Allah jemaah haji akan masuk asrama haji dan rencananya akan dilepas oleh Bapak Bupati Takalar di Masjid Agung Takalar pada tanggal 15 Mei 2025 pagi. Kemudian jamaah haji akan terbang ke Madinah, Arab Saudi pada tanggal 16 Mei 2025 pada jam 4.45 WITA memakai pesawat dengan Garuda Indonesia dengan kode GIA 1121. Terus di kisaran berapa Pak jamaah haji yang terdaftar di Takalar ini Pak yang belum datang? Jamaah haji yang terdaftar di Takalar hingga saat ini kurang lebih 8.490 dengan masa tunggu kalau daftar hari ini insya Allah 35 tahun ke depan baru berangkat. Terus himbauan kepada calon jemaah haji ini Pak yang di tahun 2025 apa himbauannya? Jamaah haji akan berangkat, saya menghimbau jaga kesehatan, rajin berjalan kaki, olahraga, supaya bisa prima saat berangkat ke Tanah Suci. Ikuti manasik di tingkat kecamatan yang sementara berlangsung sekarang. Ikuti petunjuk dokter untuk menjaga kesehatan sehingga bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik dan mendapatkan predikat mabrur. Cetak sejarah, Nilma Palamba menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai PLH Sekda Makassar. Pemerintah Kota Makassar resmi menunjuk Nilma Palamba sebagai pelaksana harian atau PLH Sekretaris Daerah, menggantikan Irwan Adnan yang masa jabatannya telah berakhir. Penunjukan tersebut diumumkan langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, pada Senin 21 April kemarin. Penunjukan Nilma menjadi tonggak sejarah baru di Kota Makassar. Untuk pertama kalinya, posisi Sekda dijabat oleh seorang perempuan. Momen ini pun dinilai semakin bermakna karena bertepatan dengan peringatan Hari Kartini. Munafri menegaskan pentingnya mengisi jabatan Sekda tanpa jeda karena peran strategisnya dalam mendukung kelancaran administrasi pemerintah kota. Oleh karena itu, setelah Irwan Adnan tak dapat diperpanjang masa jabatannya, penunjukan PLH menjadi langkah cepat yang harus diambil. Nilma Palamba akan menjabat sebagai PLH Sekda dalam masa transisi menuju pengangkatan Sekda definitif. Sesuai ketentuan, masa jabatan PLH dapat berlangsung selama 7 hari dan diperpanjang jika diperlukan. Proses seleksi untuk Sekda definitif, kata Munafri,
akan dilakukan dengan seksama. Pemkot Makassar ingin memastikan figur yang ditunjuk nantinya benar-benar memiliki kapasitas dan rekam jejak yang mumpuni. Harga emas naik di Pegadaian, Antam dan UBS kompak menguat hari ini. Baiklah Sobat Kabar Makassar Petang, berita ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada edisi hari ini. Saya, Sinar Mentari dan kru yang sedang bertugas, pamit undur diri. Harga emas batangan dari dua produsen utama, Antam dan UBS, terpantau mengalami kenaikan di gerai Pegadaian pada hari ini Selasa 22 April 2025. Kenaikan ini tercatat untuk berbagai ukuran, baik emas 0,5 gram hingga 1000 gram. Emas Antam ukuran 0,5 gram hari ini dibanderol seharga Rp1.082.000, mengalami kenaikan dari harga Senin sebelumnya. Untuk ukuran 1 gram, emas Antam kini dijual seharga Rp2.060.000, juga menunjukkan peningkatan dari hari sebelumnya. Tren penguatan ini terlihat konsisten hingga ukuran besar, di mana emas Antam 1000 gram atau 1 kg hari ini mencapai Rp1.997.424.000. Sementara itu, harga emas UBS juga menunjukkan penguatan. Untuk ukuran 0,5 gram, emas UBS hari ini naik menjadi Rp1.091.000. Adapun ukuran 1 gram kini dijual seharga Rp2.017.000. Kenaikan ini juga terjadi di seluruh ukuran termasuk ukuran jumbo 500 gram dan 1000 gram. Diketahui penurunan dan kenaikan harga emas memberikan peluang menarik bagi para investor yang ingin membeli emas batangan. Mengingat tren penurunan ini diperkirakan bisa berlanjut dalam beberapa waktu ke depan. Kenaikan atau penurunan harga ini memberikan sinyal positif bagi para investor yang menjadikan emas sebagai pilihan investasi jangka panjang. Terus pantau perkembangan harga untuk mengambil keputusan investasi yang tepat. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga emas 24 karat, yakni ketidakpastian global, situasi politik, ekonomi, dan resesi, lalu ada permintaan dan penawaran, lalu kebijakan moneter The Fed, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah. Jadi emas idealnya dijadikan sebagai investasi jangka panjang, dengan jangka waktu antara 5 hingga 10 tahun atau lebih. Waktu terbaik untuk membeli emas adalah ketika harganya telah turun. Menghadapi volatilitas harga emas, salah satu strategi yang bisa diterapkan adalah dollar cost averaging. Metode ini melibatkan pembelian emas secara rutin atau bertahap dalam jangka waktu yang telah ditentukan, sehingga mengurangi risiko fluktuasi harga dan membantu mencapai harga rata-rata yang stabil. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi harga emas dan menerapkan strategi investasi yang tepat, Anda dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam berinvestasi emas. Harga emas baik Antam maupun UBS masih terus menunjukkan pergerakan fluktuatif. Hal ini dikarenakan lonjakan dan ekonomi global yang juga masih mengancam beberapa sektor termasuk harga emas. Bagi pelanggan, sebaiknya memikirkan terlebih dahulu sebelum memutuskan akan menjual maupun membeli emas miliknya. Dengan catatan, harga emas bisa berubah sewaktu-waktu, terutama saat terjadi pergerakan signifikan di pasar global. Pastikan untuk selalu mengecek harga terbaru sebelum membeli.